wali serta 2 orang saksi itu harus memenuhi 6 syarat. Al-Islamu wal bulughu wal aqlu wal hurriyatu wal dhukuratu wal adalatu, yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Illa annahu la yaftakiru nikahul dhimmiyati ila islamil wali. Hanya saja kalau yang nikah itu wanita ahlul dhimmah, wanita ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, itu enggak butuh pada wali itu harus muslim. Tidak disyaratkan wali itu harus muslim. Wala nikahul amati ila adalatis sayyid. Dan kalau yang menikah itu adalah budak wanita, maka tidak diharuskan tuannya itu orang yang adil. Bab yang ada di hadapan kita para ikhwatin azanillahu wa iyyakum adalah bab yang berkaitan dengan wali. Bab yang berkaitan dengan wali. Kata beliau, tidak sah pernikahan kecuali yang nikahkan itu walinya. Dan itu didasari oleh dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'dhuluhunna ayyankihna." Janganlah kalian wahai para wali menahan mereka untuk mereka bisa nikah. Menunjukkan bahwasanya nikah itu enggak mungkin tanpa wali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang para wali itu untuk menghalangi pernikahan wanita yang dalam perwaliannya. Seandainya seorang wanita itu bisa menikahkan dirinya sendiri, bisa menikah sendiri, niscaya Allah tidak akan melarang para wali untuk mencegah mereka, karena berarti larangannya itu enggak ada fungsinya. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak. Perhatikan misalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin." Tidak sah pernikahan tanpa wali. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Wa syahidai adlin, dan 2 saksi laki-laki yang terpercaya. Wa ma kana min nikahin ghairi dzalika fahuwa batil. Pernikahan tanpa ada wali, tanpa ada saksi, maka itu adalah pernikahan yang batil. Dalam hadis yang lainnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha fanikahuha batil. Fanikahuha batil. Wanita manapun yang nikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batil. Taib. Hadis-hadis ini atau dalil-dalil ini sangat tegas menunjukkan kepada kita bahwa pernikahan itu enggak sah kecuali yang menikahkan adalah walinya, bukan wanita itu sendiri. Ya, meski kalau kita bicara perbandingan mazhab, ada khilaf berkepanjangan antara jumhur para ulama dengan mazhab al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala tentang persyaratan wali. Dalam satu pembahasan yang panjang lebar, tidak perlu untuk kita bahas pada majelis ini, tapi tanpa diragukan bahwa apa yang disampaikan oleh beliau adalah mazhab jumhur para ulama, dan itu pendapat yang rajih insyaallah subhanahu wa ta'ala, bahwa seorang wanita
tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, dan seorang wanita pernikahannya harus dilakukan oleh walinya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Baik. Kata beliau, biwaliyin dzakarin, dengan wali yang laki-laki. Maksudnya wali itu tidak boleh perempuan dan tidak boleh khunsa, banci, waria, yang enggak laki-laki enggak perempuan. Insyaallah lebih lengkap pembahasannya. Baik. Kita bahas dulu satu persatu permasalahan. Yang pertama kita bahas masalah wali. Kata beliau, wali itu butuh 6 syarat. Wali itu butuh 6 syarat. Syarat yang pertama, seorang wali itu harus muslim. Tidak boleh kafir. Dalam artian kalau ada seorang wanita muslimah, kemudian bapaknya, orang tuanya yang menjadi walinya itu kafir, maka perwalian orang tuanya yang kafir terhadap putrinya yang muslimah itu gugur, tidak berlaku. Kenapa? Karena syarat menjadi seorang wali dari seorang wanita muslimah adalah seorang muslim. Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin. Kaum laki-laki mukmin dan kaum wanita mukminah masing-masing antara mereka adalah wali terhadap sesama yang lainnya. Dan Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, wala tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani sebagai wali, karena sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lainnya. Dan masih beberapa ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah ini, yang menunjukkan bahwa seorang kafir kalau mempunyai keluarga muslimah dan dia sebenarnya jalurnya adalah memang walinya, maka gugur perwaliannya karena dia seorang kafir dan wanita yang akan menikah, akan dinikahkan adalah wanita muslimah. Yang kedua, al-bulugh. Yang kedua, al-bulugh. Seorang wali itu harus sudah balik, nggak boleh anak-anak. Karena orang itu kalau masih anak-anak, dia itu belum bisa berpikir sempurna, belum bisa berpikir dengan baik, belum bisa berpikir dengan normal, karena dia masih anak-anak. Padahal perwalian itu masalah besar, berkaitan dengan sesuatu yang akan menjadi urusan rumah tangga seseorang sampai dia nanti meninggal dunia. Maka harus orang yang berakal, orang yang sudah balik, yang menetapkan dia menikahkan atau tidak. Makanya syarat yang ketiga adalah al-aqlu. Dia itu berakal, bukan orang yang gila, bukan orang yang pikun, bukan orang yang gak waras. Nah, yang keempat, al-hurriyah, merdeka. Ini orang pada zaman dahulu itu ada 2 jenis, ada orang merdeka, ada budak. Jadi ada hur, ada abd, ada orang merdeka, ada budak. Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Makna dari merdeka dan budak, orang itu kalau memiliki dirinya sendiri maka dia merdeka. Orang itu kalau dia itu dimiliki oleh orang lain maka dia itu adalah budak. Nah, wadzukurah wa adzukurah, laki-laki. Anda katakan tadi syarat wali itu harus laki-laki, tidak boleh perempuan, dan tidak boleh al-khunsa, tidak boleh waria yang tidak jelas laki-laki, tidak jelas perempuannya. Memang ya khawaitin azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebut manusia itu hanya menyebut 2 jenis kelamin, dzakaron wa untha, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi fakta lapangan kita menemukan
ada orang-orang yang Allah takdirkan terlahir dalam kondisi nggak jelas apakah dia itu laki-laki ataukah nggak jelas kalau dia itu perempuan, maka dia namanya khuntha. Orang itu namanya khuntha, nggak jelas apakah dia itu laki-laki atau dia itu perempuan. Dan ini manusia jenis ini tidak tercela, karena ini murni karena ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tercela itu bukan khuntha, yang tercela itu mukhannats. Yang tercela itu mukhannats. Yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul mukhannatsina minar rijali bin nisa. Yani Allah melaknat laki-laki yang berperilaku kayak perempuan, dan Allah melaknat al-mutarajjilati minan nisa'i birrijal. Jadi para wanita yang berperilaku kayak laki-laki. Jadi yang tercela itu laki-laki tapi bergaya perempuan. Perempuan tapi bergaya laki-laki. Itu yang tercela. Dan mereka itu bukan khuntsa. Laki-laki yang bergaya perempuan, dia itu laki-laki tapi bergaya kayak perempuan, dia itu adalah mukhannats. Begitu juga dengan wanita, dia itu wanita, murni wanita tapi bergaya kayak laki-laki, maka dia juga tercela bahkan terlaknat. Itu salah satu di antara dosa besar. Adapun kalau ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi enggak jelas kondisi jenis kelaminnya. Dan orang yang enggak jelas jenis kelaminnya itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, enggak punya kemaluan. Enggak punya zakar, enggak punya farji. Lah dia ini laki-laki atau perempuan? Enggak jelas. Lalu pimpisnya gimana? Kencingnya gimana? Wis pokoknya ada saluran untuk kencing, tapi jelas itu bukan farji juga bukan zakar. Itu jenis yang pertama atau model yang pertama, khuntha. Yang kedua, punya dua-duanya. Ini punya dua-duanya. Ya punya zakar, ya punya farji. Lah, ini namanya khuntha. Ini enggak tercela, tapi harus diproses untuk menentukan orang ini laki-laki atau orang ini perempuan. Ini orang ini laki-laki atau orang ini perempuan. Makanya dalam istilah fikih mereka itu disebut dengan al-khuntha mushkil. Jadi manusia jenis kelaminnya enggak jelas, repot, ruwet gitu ya. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama dilihat dari jenis kelaminnya itu yang fungsi yang mana, yang bisa dipakai kencing yang mana. Jadi kalau yang dipakai kencing itu adalah yang kelamin laki-laki, ya berarti kelamin yang perempuan ditutup. Ya dilem tadi opo. Enggak ya wan. Ya sepiye lah, tergantung dokter. Nah kalau ternyata yang fungsi untuk kencing itu adalah perempuan, ya yang laki-lakinya itu dipotong. Dipotong. Kan enggak fungsi. Setelah itu maka jadi jelas dia, berarti ini laki-laki, ini perempuan. Kalau ternyata dua-duanya bisa untuk kencing, dua-duanya bisa untuk kencing, apa yang dilakukan? Yang dilihat adalah yang pertama kali kencing. Jadi kalau dua-duanya kencing itu bareng gitu ya, maka yang pertama kali kencing itu yang mana? Itu yang dijadikan patokan. Nek bareng. Nah, nek bareng itu yang paling banyak. Kalau banyaknya sama, maka dalam kondisi itu ditunda sampai agak dewasa. Itu kan masih bayi kelihatan tuh, keluar dari rahim ibundanya, kemudian ternyata kondisi semacam itu ini laki-laki atau perempuan, dilihat. Jadi kalau kemudian ternyata nggak ketahuan juga, ditunda sampai dewasa. Itu dalam pembahasan para ulama kita pada zaman dahulu. Kalau dewasa kemudian kelihatan tanda-tanda dia wanita, dia jadi wanita. Kalau kelihatan tanda-tanda dia laki-laki, maka jadi laki-laki. Tapi kalau pada zaman sekarang itu sangat mudah untuk dideteksi meskipun masih bayi. Pakai apa ya Wan? Pakai USG. Bayi itu di USG, di dalam perutnya itu ada rahim apa tidak. Kalau dalam perutnya itu ada rahim berarti dia perempuan. Kalau dalam perutnya nggak ada rahim berarti dia
laki-laki. Maka begitu. Tapi berarti khunsa pun kembalinya adalah kepada laki-laki atau perempuan. Karena nggak ada makhluk yang nggak laki-laki nggak perempuan. Itu untuk sementara. Tapi kemudian ujung-ujungnya dia juga akan dikatakan atau dihukumi apakah dia itu laki-laki ataukah dia itu tetap menyatakan dia itu perempuan. Itu adz-dzukurah. Jadi itu adalah adz-dzukurah. Seorang laki-laki, tidak boleh seorang perempuan. Taib yang keenam, al-adalah, orangnya adil. Apa itu al-adl? Al-adl itu man addal wajibat wa taraka al-muharramat wa la yusir ala as-saghair. Jadi man adda al-wajibat, orang yang menunaikan kewajiban-kewajiban agama. Wa lam yartakib al-kabair, dan dia tidak melakukan dosa besar. Wa lam yusir ala as-saghair, dan tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil. Selalu ya, karena orang nggak mungkin meninggalkan dosa kecil. Itu namanya orang yang adil. Bahasa gampangannya orang baik-baik, bukan seorang yang fasik, bukan seorang yang ahli maksiat, bukan seorang yang durjana, gitu ya. Orang baik-baik. Lah, itu standarnya kembali kepada uruf yang berlaku di tengah masyarakat. Contoh para hadirin azanillahu wa iyyakum. Masyarakat kita ya, Huan, orang yang setiap hari rajin jamaah itu bagus. Tapi sing sholat tapi nggak pernah jamaah, itu sama masyarakat masih dipandang orang bagus. Yang penting sholat. Ya karena dalam fikih negeri kita, sholat itu jamaah itu hukumnya fikih negeri ini. Ini mau Muhammadiyahnya, mau NU-nya. Jadi kalau jamaah itu hukumnya apa? Dalam pandangan mereka sunnah. Dan itu fikih Syafi'iyah. Ini sunnah, enggak fardhu ain, enggak yang lain. Jadi enggak yang lainnya. Taib. Berarti dalam standar masalah orang ini dianggap orang baik-baik dan tidak, itu enggak bisa dipandang dari sisi kita. Dalam salah satu mazhab, dipandang dari keumuman masyarakat. Dipandang dari keumuman masyarakat, apakah orang semacam itu masih dianggap sebagai orang baik-baik, ataukah orang semacam itu sudah tidak dianggap sebagai orang baik-baik. Tapi masalah ini ya, Wan, memang terjadi perselisihan yang agak panjang di kalangan para ulama, sampai pun di kalangan para ulama-ulama Syafi'iyah. Mereka sendiri berselisih pendapat apakah al-adl itu adalah syarat sahnya wali, ataukah yang penting dia itu muslim, ataukah yang penting dia itu adalah muslim. Sebagian para ulama Syafi'iyah sendiri mengatakan bahwa al-adl itu adalah syarat untuk menjadi wali, dan itu yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Sebagian para ulama mengatakan bahwa al-adl itu adalah menjadi titik kesempurnaan. Orang itu tetap boleh menjadi wali meskipun fasik, asalkan nggak sampai kafir. Makanya pendapat yang lebih cenderungi secara pribadi adalah lihat kepada standar masyarakat. Karena orang itu kalau masih menganggap fulan itu baik secara normal lah, masih dianggap baik, maka berarti dia itu masih berhak untuk menjadi wali dari anaknya, dari wanita yang di bawah perwaliannya atau yang lainnya. Lah, apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka secara otomatis perwalian itu gugur dan berpindah kepada wali yang lebih jauh. Kalau ternyata bapaknya kafir, maka pindah kepada wali yang lebih jauh, karena bapak itu dianggap nggak ada. Pindah kepada kakek misalkan, ternyata kakeknya juga kafir, maka dianggap nggak ada. Pindah kepada wali yang lainnya. Insyaallah kita bahas urut-urutan dari wali tersebut, wallahu alam. Nah, adapun ucapan beliau bahwa menikahkan wanita zimmi itu wanita Yahudi, wanita Nasrani yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin,
yakni wanita kafir yang bisa dinikahi secara fikih oleh seorang laki-laki muslim adalah wanita alul kitab, wanita dari agama Yahudi, dari agama Nasrani. Apabila dia orang Yahudi, orang Nasrani, yang kemudian dia itu mau dinikahi oleh laki-laki muslim, bagaimana yang menikahkannya? Bagaimana dengan yang menikahkannya? Kata beliau, tidak disyaratkan bapaknya harus muslim. Kenapa? Yang putrinya saja bukan muslimah. Putrinya saja bukan muslimah. Jadi syarat keislaman apabila yang dinikahkan itu adalah wanita muslimah. Adapun kalau yang dinikahkan itu bukan wanita muslimah, maka orang tuanya atau yang menikahkan boleh sampai pun dia itu kafir. Sampai pun dia itu kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang kafir, ba'dhuhum awliya'u ba'dhin. Masing-masing dari mereka sesama kafir itu bisa saling menjadi wali. Adapun orang mukmin, maka tidak bisa seorang mukminah itu diwalikan oleh orang yang kafir. Itu ucapan beliau, illa annahu la yaftakiru nikahul dhimmiyati ila islamil wali. Baik. Wala nikahul amati ila adalatis sayyid. Adapun kalau yang dinikahkan itu wanita budak, kalau wanita itu budak, maka yang berhak menikahkan adalah tuannya. Dan tuannya gak mesti orang adil, gak mesti orang baik-baik. Bisa jadi orang fasik, karena dia menikahkan bukan karena perwalian nasab. Dia menikahkan karena dialah yang memiliki budak tersebut. Tapi budak sekarang sudah tidak ada, gak perlu untuk diperpanjang. Baik. Adapun ya ikhwan tentang saksi, masalah saksi itu terjadi perselisihan panjang banget di kalangan para ulama. Apakah saksi itu menjadi syarat sahnya pernikahan ataukah tidak? Pertama, sebagian mereka mengatakan iya, itu menjadi syarat sahnya pernikahan, dan itu fikih yang berkembang di negeri kita, fikih para ulama-ulama Syafi'iyah. Landasannya adalah hadis tadi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa syahidai adlin. Dan itu pendapat yang lebih kuat insyaallah Subhanahu wa taala, dan lebih hati-hati dalam masalah ini. Dan di sana masih ada beberapa pendapat-pendapat yang lainnya. Wa awlal wulati al-ab, dan wali yang paling berhak untuk menikahkan adalah bapak. Fa in udimatil asabatu fal maulal mu'tik. Dan apabila asabah enggak ada, maka yang menikahkan adalah orang yang memerdekakannya. Orang yang memerdekakannya, mu'tik. Summa asabatuhu, kemudian asabahnya. Summal hakim, kemudian hakim. Baik. Wali itu siapa? Wali itu asabah. Wali itu adalah asabah. Siapa itu asabah? Asabah itu keluarga laki-laki yang terdekat, keluarga laki-laki dari jalur laki-laki yang terdekat, itu asabah. Keluarga laki-laki dari jalur laki-laki yang terdekat, itu wali. Karena wali itu asabah, dan asabah itu yakni az-zakaru minan nasabi alladzi yudli bidzakar. Seorang laki-laki dari jalur nasab yang jalur nasabnya itu lewat jalur laki-laki. Contoh. Baik, contoh. Seorang wanita itu punya bapak. Ini tanpa jalur, berarti langsung punya bapak. Bapaknya itu punya bapak, apa namanya Wan? Kakek. Kakek itu asabah. Kenapa? Dia itu keluarga laki-laki dari jalur laki-laki. Kakek nyampe kepada yang mau nikah tadi kan, beliau punya anak laki-laki,
anak laki-lakinya punya anak perempuan tersebut. Makanya kakek dari jalur bapak asobah. Adapun kakek dari jalur ibu bukan asobah. Jadi akhwat yang mau nikah tadi itu, muslimah yang mau nikah tadi itu punya ibu. Ibunya punya bapak, namanya juga kakek. Tapi kakek dari jalur ibu itu bukan asobah. Kenapa? Karena dia keluarga laki-laki tapi dari jalur perempuan. Keluarga laki-laki dari jalur perempuan. Jadi ya Allah wa iyyakum, asobah itu keluarga laki-laki yang jalurnya kepada yang mau nikah itu lewat jalur laki-laki. Yani man adzakarul ladzi adla bidzakar. Seorang laki-laki yang jalurnya itu jalur laki-laki. Itu asobah. Berarti ya akhwan, asobah itu pertama bapak, terus ke atas, bapak terus ke atas, jalur laki-laki. Bapak, bapak, terus ke atas. Kalau sampai jalur ke atas itu ada perempuannya, langsung gugur. Dia bukan asobah. Taib. Yang kedua ya Juan, kalau asobah, kita pembahasan asobah, belum masalah wali dulu. Pembahasan asobah. Anak laki-laki. Anak laki-laki dan terus jalurnya ke bawah. Jalur laki-laki berarti anak laki-laki. Terus cucu laki-laki dari anak laki-laki. Terus begitu ke bawah. Lah kalau dia itu punya cucu laki-laki tapi jalurnya anak perempuan, punya cucu laki-laki, cucunya ini adalah putra dari anak perempuan, maka dia bukan asobah. Karena keluarga laki-laki dari jalur perempuan. Taib. Kita sekarang nyamping. Saudara kandung. Saudara kandung itu hubungannya dengan siapa? Yang mau nikah tadi juga asobah. Kenapa? Karena jalurnya adalah bapak. Jalurnya adalah bapak. Jadi saudara kandung itu punya bapak. Bapaknya punya anak yang mau nikah. Jalurnya adalah laki-laki. Saudara sebapak itu pun asobah. Tapi saudara seibu bukan asobah. Kenapa? Karena hubungan dia dengan yang mau nikah adalah hubungan perempuan. Hubungan perempuan. Begitu. Maka paman dari jalur bapak asobah. Paman dari jalur ibu bukan asobah. Paman dari jalur ibu bukan asobah. Itu kalau kita bicara tentang asobah. Tapi dalam fikih perwalian, apakah semua wali, semua asobah itu bisa jadi wali? Sebagian ulama mengatakan iya. Sebagian ahli ilmi mengatakan semua asobah boleh jadi wali kecuali anak. Dan itu lahir dari mazhab Syafi'iyah. Lahir dari mazhab yang dipegang oleh beliau. Semua anak boleh menjadi semua asobah boleh menjadi wali kecuali anak. Makanya beliau dalam Kifayatul Akhyar beliau mengatakan wat tartibu fit tazwij kat tartibi fil irs. Yani fi al irs. Urut-urutan untuk bisa menikahkan itu kayak urut-urutan dalam waris. Illa fil jad, kecuali kakek. Fa innahu yuqaddamu alal akh huna bihilafil irth, maka dikedepankan dibandingkan dengan saudara, beda dengan waris. Kalau dalam masalah waris ada satu masalah masyhur, yaitu masalah al-jad wal ikhwah. Yani al-jad wal ikhwah, dan itu fikih yang masyhur. Wa illa fil ibn, kecuali juga anak. Kenapa? Kata beliau, fa innahu la yuzawwiju bil bunuwah. Tidak boleh orang itu menikahkan kalau statusnya hanya karena seorang anak. Dari situ ya ikhwan, maka urut-urutan yang ada dalam fikih Syafi'iyah, wali itu yang paling berhak menikahkan, yang paling berhak jadi wali bapak.
Bapak itu laki-laki ya? Ya. Kalau bapaknya nggak sah jadi wali, bapaknya nggak ada, meninggal dunia, atau nggak sah jadi wali, nggak sah jadi wali misalkan bapaknya kafir, atau bapaknya itu apalah gitu ya, pokoknya nggak sah jadi wali, maka naik ke atas kakek. Kakeknya sudah meninggal dunia, misalkan, ya bapaknya kakek, tambah mati ya. Kan meninggal dunia juga bahaya lagi. Bisa jadilah, jadi ada orang umurnya 350 tahun, bisa jadi, misal contoh aja kok. Yang kedua, kalau bapak nggak ada terus kakek nggak ada, pindah ke saudara kandung, al-akh asy-syaqiq, saudara kandung. Tapi Ikhwan, saudara kandung nggak ada, siapa? Saudara sebapak. Taib. Saudara sebapak nggak ada, ponakan dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara kandung. Nggak ada anak laki-laki dari saudara sebapak. Nggak ada paman kandung. Paman kandung itu apa? Saudara kandungnya bapak. Paman kandung itu nggak ada. Paman sebapak, am liab. Paman sebapak itu gimana? Hah? Paman sebapak itu apa ya? Hah? Paman sebapak itu apa? Jadi saudara sebapaknya bapak. Taib. Nggak ada, naik saudaranya kakek, saudara kandungnya kakek. Nggak ada saudara kandungnya, saudara sebapaknya kakek. Nggak ada saudara kandungnya mbah, bapak tambah nggak ada yo, tambah mati yosan. Ini. Kalau nggak ada anak laki-laki dari paman kandung, nggak ada anak laki-laki dari paman sebapak, nggak ada. Bu, masuk nggak ada semua. Taib, itu namanya asobah. Urut-urutannya jadi semacam itu. Urut-urutannya jadi semacam itulah. Kalau mereka semua nggak ada, baru al-mu'tiq yang pernah memerdekakan dia dahulu. Sekarang nggak ada memerdekakan, nggak usah dibahas. Taib, kalau semua wali sudah tidak ada, baru hakim. Rasulullah SAW bersabda, yani fas-sultanu waliyu man la waliyalahu. Sultan itu adalah wali dari wanita yang tidak punya wali. Jadi wali hakim itu kondisi darurat militer. Kalau benar-benar sudah tidak ditemukan wali, sampai pun wali jauh, baru wali hakim. Lah kalau ada orang nikah, bapak isih ono, saudaranya masih ada, pamannya masih ada, karena mereka semuanya nggak setuju, langsung wali hakim, itu nikahnya nggak sah. Kalau nekat kemudian tetap nikah, maka hubungan suami istrinya dianggap zina. Dianggap zina, loh nikahnya nggak sah, maka dianggap zina. Karena wali hakim itu nggak berhak jadi wali kalau masih ada wali nasab. Jadi kalau masih ada wali nasab. Lah, makanya ada yang pasti walinya itu hakim siapa? Anak zina. Tapi waktunya mepet, nggak kita bahas anak zina. Ingatkan pertemuan depan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tapi insyaallah subhanahu wa ta'ala ini tentang masalah wali, tentang wali nasab, tentang wali hakim, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang biidzin rabbina tabaraka wa ta'ala. Wallahu alam. Taib. Ada pertanyaan, kayaknya ini pertanyaan kemarin, kok ke bawah. Amin. Apakah boleh melihat wanita yang mau kita nikahi dengan wasilah lewat fotonya yang dikirimkan oleh walinya atau mahramnya pakai HP?
boleh apa tidak? Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Tapi ana nggak menganjurkan. Ana nggak menganjurkan. Kenapa ya Ikhwan? Itu rawan dari beberapa titik. Yang pertama, foto itu bukan aslinya. Ya kan biyen ya foto bukan aslinya. Foto itu bukan aslinya. Foto itu ada loh, fotonya cantik gitu kayak bidadari. Orangnya cantik kayak ketek. Lah, yang aslinya hitam diedit jadi putih, yang aslinya banyak jerawatnya diedit jadi mulus. Itu bisa. Foto zaman sekarang sangat memungkinkan, sangat memungkinkan. Itu titik rawannya. Yang kedua, kalau foto antum punya anak, fotonya dikirimkan ke ikhwan, dikirimkan ke ikhwan untuk nazar. Siapa yang jamin foto itu nanti aman? Sama ikhwannya di status calon istriku, lor kabeh sampean ya. Ikhwan iku kurang ajar statuskan. Siapa yang jamin foto itu aman? Kalau memang harus nazar lewat alat-alat komunikasi modern, yang ana anjurkan adalah video call. Ini karena video call itu gak bisa disimpan. Ini video call atau apa, tapi itu pun rawan, tetap rawan. Ini tetap rawan. Lihat ya Ikhwan langsung hukum asalnya. Tapi kalau memang lihat langsung nggak bisa, maka baru lakukan hal-hal yang semacam itu. Tapi dengan satu konsep, benar-benar pesan setelah antum melihat foto putriku ini langsung hapus. Ini langsung hapus. Ini agar, ini kalau nanti jadi ya alhamdulillah, nggak jadi ya berarti fotonya aman. Kalau malah bisa ya Ikhwan, itu loh kirim foto yang sekali buka setelah itu hilang. Itu kan ada kirim foto, akhi, ini foto anak kirim dengan model sekali buka terus hilang. Maka dibuka, ditutup, hilang, sudah nggak bisa dibuka lagi. Jadi semacam itu yang aman, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Bismillah, ada pertanyaan dari akhwat. Afwan, ana ingin bertanya, bagaimana jika seorang akhwat yang menawarkan dirinya kepada seorang ikhwan, dikarenakan rasa takjub dan segan terhadap ikhwan tersebut? Masya Allah, ikhwan ini sopor ini. Yang mana ikhwan tersebut telah meninggalkan dunianya dan lebih memilih jalan menuju akhirat. Sudah ya ikhwan, sudah. Anu geger air. Dan si akhwat merasa takut jika suatu saat ikhwan tersebut menjadi milik orang lain. Masya Allah. Mantep nih. Sudah ya, sudah. Ya akhi, ya ukhti. Nggak boleh jawab nih. Singkat anda katakan ya ahli barakallahu fikum. Singkat anda katakan bahwa wanita yang menawarkan diri kepada laki-laki soleh, yang dia sangat berharap untuk bisa menjadi pendamping hidup dan dibimbing oleh laki-laki soleh tersebut, maka itu boleh dan itu amal kebaikan. Asal tenanan iki. Bisa jadi yang menawarkannya itu adalah walinya. Bisa jadi dia sendiri yang menawarkan kepada laki-laki soleh tersebut, jika aman dari fitnah. Jika aman dari fitnah. Tatkala suaminya Hafsah meninggal dunia, maka Umar bin Khattab gerilya menawarkan putrinya yang sudah menjanda pada tatkala itu umurnya masih 17 tahun, yakni untuk ditawarkan kepada teman-teman beliau. Ditawarkan pada Utsman, ditawarkan sama Abu Bakar, begitu. Ternyata nggak mau nikahi. Nggak mau nikahi. Dan pernah ada satu kejadian di zaman Rasulullah SAW, seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana kisahnya masyhur. Jadi seorang wanita itu dalam Sahihain datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah,
ada seorang wanita yang ingin dinikahi oleh jenengan gitu. Maksudnya ya dia sendiri ya bahasanya pantas masih sedikit lah. Masa saya nawarkan diri saya ya Rasulullah, nggak pantas lah. Ada seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah. Rasulullah nggak usah tanya siapa dia, itu berarti kau patek pintar. Nah, ini ya. Dan Rasulullah kemudian melihatnya, nazar toh. Ternyata Rasulullah nggak serak untuk menikahinya. Jadi nggak serak untuk menikahinya. Lah, tatkala hadis ini, cerita ini, kejadian ini diceritakan oleh Anas bin Malik kepada putrinya. Yang tatkala putrinya sudah gede, oleh Anas bin Malik, beliau menceritakan kejadian ada seorang wanita yang menawarkan diri kepada Rasulullah SAW meskipun ujung-ujungnya Rasulullah nggak mau menikahinya. Maka Anas menceritakan kejadian ini kepada putrinya. Lalu, ini ada seorang wanita dulu yang menawarkan dirinya sama Rasulullah. Jadi maka putrinya mengatakan, wih malu-maluin cewek. Itu kalau bahasa kita. Wah sawatah. Jadi wanita nggak duwe malu, wanita nggak punya malu. Masa wanita nawarkan dirinya sama cowok, sama laki-laki. Maka Anas mengatakan, uskut, diam kamu. Wanita ini lebih baik daripada dirimu. Dia ingin untuk menjadi istrinya Rasulullah, maka dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Ini hukum aslinya ya akhti. Ini hukum asalnya. Tapi hati-hati ikhwani, jangan kayak ikhwan-ikhwan yang ada di hadapan anak ini, bahaya. Hati-hati. Itu kalau memang benar-benar ikhwannya itu sangat soleh dan memang kita benar-benar ingin untuk mendampingi hidupnya, dibimbing hidupnya, dan murni karena kesolihannya, bukan karena kegantengannya atau yang lain, murni karena kesolihannya, maka silahkan. Tapi yang paling aman lewat siapa? Walinya. Tapi ucapan anti, saya khawatir dia menjadi milik orang lain. Ngapain gitu loh? Ya biarlah dia menjadi milik orang lain, juga jadi milik anti toh. Kan laki-laki itu biarlah ini usaha. Tapi kalau memang takdir Allah bicara lain, ya sudahlah, berusahalah untuk pindah ke lain hati. Ini masih banyak kok hati-hati lain yang siap menerima anti, insyaallah. Ini sudahlah ya kawan, karena jalani takdir ini, usaha dijalankan. Jika Allah kehendak Allah sesuai dengan kita inginkan, alhamdulillah. Jika tidak, maka serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.